Sejaya, jalur Gaza, 4 bulan setelah gencatan senjata dengan Hamas, militer Israel sedang menyusun rencana untuk serangan baru di jalur Gaza untuk melucuti senjata kelompok teroris itu dengan kekerasan, demikian yang dilaporkan The Times of Israel. Rencana gencatan senjata yang dimediasi AS yang dicapai pada bulan Oktober memperkirakan demilitarisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari jalur Gaza. Namun, implementasi rencana tersebut masih belum jelas, dengan para pejabat Israel semakin yakin bahwa melucuti senjata Hamas tidak mungkin dilakukan tanpa tindakan dari pasukan pertahanan Israel. Jika permusuhan kembali berkobar, pertempuran kemungkinan akan lebih intens dan lebih luas daripada putaran sebelumnya, karena pasukan Israel tidak lagi dibatasi oleh keberadaan sandera di wilayah Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump sama-sama bersikeras bahwa kelompok teror tersebut harus menyerahkan senjatanya dalam waktu dekat. Trump berulang kali menegaskan bahwa Hamas berjanji untuk meletakkan senjatanya dan telah mengancam kelompok tersebut terkait masalah ini. Namun, setidaknya secara terbuka, Hamas tidak pernah setuju untuk meletakkan senjatanya. Israel juga meyakini bahwa jika dibiarkan tanpa pengawasan, kelompok teror tersebut akan tetap berkuasa di jalur Gaza dan mencoba membangun kembali kekuatan militernya sambil memperketat cengkeramannya di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendalinya. Militer bulan ini mengatakan bahwa sejak dimulainya gencatan senjata, Hamas telah melanggar perjanjian dan memfokuskan upayanya pada pemulihan kemampuan militernya. Bulan lalu, seorang pejabat keamanan senior Israel mengatakan bahwa semakin besar kemungkinan pasukan pertahanan Israel harus bertindak secara militer terhadap Hamas untuk melucuti senjatanya, karena militer percaya bahwa organisasi teroris itu tidak akan melakukannya dengan sendirinya. Pejabat itu mengatakan bahwa tujuan melucuti senjata Hamas dapat dicapai dengan kekerasan, tetapi kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun. Dalam beberapa pekan terakhir, Komando Selatan IDF telah menyusun rencana untuk serangkaian operasi potensial di jalur Gaza jika kepemimpinan politik menginstruksikan militer untuk melucuti senjata Hamas dengan paksa, demikian yang dilaporkan oleh The Times of Israel. Mengisyaratkan rencana ofensif militer, Menteri Pertahanan Israel Katz bulan ini mengatakan bahwa Israel bertekad untuk melucuti senjata Hamas, mengancam akan membubarkan kelompok teror tersebut jika tidak setuju untuk meletakkan senjatanya. Setelah kami menyelesaikan tujuan untuk membawa kembali semua sandera kami bertekad untuk menyelesaikan pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi penuh Gaza, kata Katz. Jika Hamas tidak melucuti senjatanya sesuai dengan kerangka kerja yang disepakati, kami akan membubarkannya dan semua kemampuannya. Serangan yang bertujuan melucuti senjata Hamas, jika terlaksana, bisa jauh lebih intens daripada operasi IDF di jalur Gaza selama 2 tahun perang yang dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Militer telah menekankan sepanjang perang bahwa mereka merencanakan operasinya di Gaza dengan mempertimbangkan para sandera, meskipun beberapa di antaranya masih terluka akibat tindakan Israel. IDF juga diperkirakan akan beroperasi di wilayah Gaza yang belum dimasuki pasukan darat di tengah perang, termasuk Deir al-Balah di pusat jalur Gaza dan wilayah Mawasi di pantai selatan. IDF tidak beroperasi di daerah-daerah tersebut terutama karena potensi risiko terhadap para sandera, serta konsentrasi besar warga Palestina di sana menyusul perintah evakuasi Israel dari daerah lain di jalur Gaza. Namun Israel masih bisa dibatasi oleh pemerintahan Trump, yang menjadikan gencatan senjata Gaza sebagai inti dari inisiatif Dewan Perdamaiannya. Setiap peningkatan pertempuran skala besar dapat menggagalkan rencana Gaza Trump dan mengancam dukungan dari para pendukung internasionalnya. Pada bulan Oktober, Trump mengindikasikan bahwa ia akan mengizinkan Israel untuk melanjutkan pertempuran di Gaza jika Hamas tidak memenuhi ketentuan kesepakatan sandera. Namun, dengan kembalinya semua sandera, tidak jelas apakah Trump masih mempertahankan pendirian ini dan akan mengizinkan Israel untuk melakukan serangan skala penuh terhadap Hamas. Menjaga garis kuning, sampai Hamas melucuti senjatanya, Israel diperkirakan tidak akan menarik pasukannya dari jalur Gaza atau menyetujui upaya pembangunan kembali di wilayah yang dilanda perang tersebut, sehingga perjanjian gencatan senjata tetap tidak pasti. Saat ini, pasukan Israel menguasai 53% wilayah jalur Gaza, sementara sebagian besar dari sekitar 2 juta penduduk Gaza yang berada di 47% wilayah kantong yang tersisa berada di bawah kendali Hamas. Selama kunjungan ke pos terdepan militer di lingkungan Sejaya, kota Gaza, pada hari Senin, para komandan mengatakan kepada The Times of Israel bahwa Hamas terus menguji IDF dengan mengirimkan agen-agennya melintasi garis gencatan senjata untuk menyerang pasukan. Sejak dimulainya gencatan senjata pada bulan Oktober, IDF mengatakan telah membunuh puluhan pelaku teror dan tersangka lainnya yang telah melintasi garis kuning, yang menandai tempat militer mundur di jalur Gaza, dan mendekati pasukan. Insiden semacam itu terjadi hampir setiap hari. Pekan lalu, seorang perwira cadangan terluka parah akibat tembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina terhadap pasukan yang beroperasi di dekat garis kuning di Sejaya. Sebagai tanggapan, militer melancarkan serangkaian serangan terhadap Hamas. Tidak seorang pun diperbolehkan melewati garis kuning. Siapapun yang melewatinya akan dihancurkan atau dieliminasi saat itu juga, kata seorang komandan batalion di Brigade Infanteri Cadangan Alexandroni selama kunjungan hari Senin. Pasukan cadangan yang ditempatkan di pos terdepan tampak relatif tenang,
meskipun terjadi serangan baru-baru ini oleh kelompok bersenjata yang menyebabkan salah satu komandan kompi mereka terluka. Namun, insiden semacam itu, termasuk yang terjadi minggu lalu, terjadi selama operasi oleh pasukan yang lebih dekat ke garis kuning, bukan di pos terdepan yang terletak beberapa ratus meter di sebelah timur batas gencatan senjata. Bentangan puing yang luas terlihat membentang ke arah kota Gaza, dan lebih jauh ke dalam jalur Gaza terdapat cakrawala bangunan yang sebagian runtuh tetapi masih berdiri tegak. Garis kuning itu sendiri, yang ditandai dengan blok beton berwarna kuning cerah yang ditempatkan di dalam lanskap perkotaan yang berantakan, tidak terlihat oleh mata telanjang karena kondisi cuaca mendung. Menurut komandan tersebut, kelompok teror itu telah secara paksa mengirim warga sipil melintasi garis perbatasan untuk menguji respons Israel. Hamas tahu bahwa kami tidak menembak perempuan dan anak-anak, bahkan mereka yang tidak bersenjata, katanya. Jika mereka tidak menimbulkan ancaman, mereka tidak akan mati. Jadi, Hamas mencoba memanfaatkan hal itu, tambahnya. Seorang teroris yang melintasi garis kuning akan mati. Akankah kita membunuh anak-anak? Tentu saja tidak, tetapi tidak ada seorang pun yang melintasi garis kuning tanpa alasan. Di wilayah jalur Gaza yang dikuasai IDF, militer terus berupaya menghancurkan terowongan Hamas, sebuah tugas yang oleh beberapa tentara digambarkan sebagai tak berujung. Pihak militer meyakini bahwa setidaknya 60% terowongan Hamas di Gaza masih utuh, meskipun persentasenya bisa lebih tinggi, karena militer tidak mengetahui berapa banyak jalur bawah tanah yang belum ditemukan. Kami memiliki garis pertahanan yang kami ikuti, kata komandan batalion tersebut, menambahkan bahwa dia tidak khawatir tentang fakta bahwa sebagian besar terowongan Hamas masih ada di wilayah tersebut. Kami berada di garis pertahanan untuk memantau siapapun yang maju di darat atau di bawah tanah, tambahnya. Kami memiliki beberapa garis pertahanan yang dimaksudkan untuk mencegah siapapun menyeberangi pagar, siapapun yang menyeberangi garis pos terdepan ini.